Perkenalkan, nama saya Khalid Ramka dengan NIM 2530 1031 Saya Aisyah dengan NIM 2530 1032 19. Saya Mutia Mesiska dengan NIM 2530 1032 dengan judul makalah Pemeliharaan, Pemanfaatan serta Pemakaian Sarpras Pendidikan Dengan mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. dosen pengampu Dr. Haji Hamzah Husni MPD. A. Pengertian pemakaian. Pemakaian sarana prasarana pendidikan adalah proses penggunaan seluruh fasilitas yang tersedia di lembaga pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pemakaian yang baik harus dilakukan dengan cara beberapa hal, yaitu pertama efektivitas, yaitu sarana prasarana digunakan sesuai tujuan pembelajaran sehingga membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua efisiensi, menggunakan fasilitas dilakukan secara hemat, tepat dan tidak berlebihan. Yang ketiga ada tanggung jawab, semua warga sekolah baik guru, siswa maupun tenaga pendidik memiliki tanggung jawab menjaga dan menggunakan fasilitas dengan baik. Yang keempat ada keamanan dan ketertiban. Penggunaan fasilitas harus mengikuti aturan agar tidak menimbulkan kerusakan atau membahayakan pengguna. Selanjutnya ada pemanfaatan. Pemanfaatan sarana prasarana pendidikan adalah proses pendayagunaan seluruh fasilitas pendidikan secara optimal dan maksimal guna mendukung kegiatan belajar mengajar serta seluruh kegiatan operasional sekolah. Pemanfaatan berbeda dengan pemakaian. Jika pemakaian lebih menekankan pada cara penggunaan, maka pemanfaatan lebih menekankan pada sejauh mana fasilitas tersebut didayagunakan secara penuh sehingga tidak ada sarana yang mengganggu. Selanjutnya ada beberapa strategi utama dalam pemanfaatan sarpras pendidikan, yaitu pemanfaatan sesuai kebutuhan, yaitu sarpras harus digunakan sesuai fungsi utamanya. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi seperti informasi dan komunikasi, yaitu TIK, menjadi meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis digital. Yang selanjutnya ada pemanfaatan proyektor, komputer, internet, dan platform e-learning harus dilakukan secara merata dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Aisyah tadi, yaitu yang ketiga, pembagian waktu yang tepat. Jadwal penggunaan sarpras perlu dirancang secara efisien untuk menghindari konflik dan memastikan memanfaatkan fasilitas secara bergiliran. B. Sistem peminjaman dan pengembalian sarpras harus dikelola secara tertib dan untuk mencegah kerusakan dan kehilangan. Berikut beberapa cara pemanfaatan sarana prasarana pendidikan. Pertama, pemanfaatan sesuai kebutuhan. A. Sarpras harus digunakan sesuai fungsi utamanya. B. Pemanfaatan yang tepat guna akan meningkatkan produktivitas, efisiensi, waktu, dan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. A. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi meningkat kualitas pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis digital. B. Pemanfaatan proyektor, komputer, internet, dan platform e-learning harus dilakukan secara merata dan berkelanjutan. Yang ketiga, pembagian waktu yang tepat. A. Jadwal penggunaan sarpras perlu dirancang secara efisien. B. Sistem peminjaman dan pengembalian sarpras harus dikelola secara tertib dan terdokumentasi. C. Pemeliharaan. Pemeliharaan adalah perawatan sarpras harus dirancang sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan yang lebih besar, berorientasi pada kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut akan memberikan jaminan bahwa sarpras tetap dapat berfungsi dengan baik dan mendukung proses pembelajaran dalam jangka yang panjang. Sehingga pemeliharaan dan perawatan sarpras terencana dengan baik adalah kunci untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan sarpras dalam mendukung pendidikan. Dengan pengawasan yang rutin dan pemeliharaan yang tepat, sarpras dapat tetap berfungsi optimal, mendukung kegiatan pembelajaran dan menghindari pemborosan biaya yang tidak perlu. Baik, saya akan melanjutkan materi yang C, yaitu peralatan berbasis teknologi. Menggunakan aplikasi atau perangkat lunak untuk memonitor dan mengelola pemeliharaan sarpras adalah langkah yang sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan. Yang D. Perbaikan dan penggantian. Sarpras yang tidak berfungsi dengan baik dapat menghambat proses pendidikan dan membebani anggaran. Beberapa manfaat pemeliharaan yaitu, yang pertama, jika peralatan terpelihara dengan baik, umurnya akan awet,
yang tidak perlu mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat. Yang kedua, pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan, yang berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminim mungkin. Yang ketiga, dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga menghindari kehilangan. Yang keempat, dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka enak dilihat dan dipandang. Pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik. Tahapan dalam pemeliharaan sarpras dapat dilihat dan dipelajari dengan cara berikut. Yang pertama, mengoptimalkan usia pakai sarpras. Yang kedua, sarpras dalam keadaan baik jika ingin digunakan. Yang ketiga, sarpras senantiasa ada. Yang keempat, menjamin keselamatan penggunaan sarpras. Sekian materi dari saya.